Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Abdullah Azam dari jurusan Pendidikan Matematika dengan NPM 182151124. Pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh dosen Bapak Dede Nurjamil DRS MPD. Akan memaparkan mengenai analisis kemampuan penalaran matematis ditinjau dari gaya belajar problem-based learning. Latar belakang masalah. Pendidikan adalah upaya sadar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan dan tidak dapat dilepaskan dari proses kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 3, dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional tersebut terintegrasi dalam mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Salah satu pelajaran tersebut adalah matematika. Menurut Fitri et al. Tahun 2014, pembelajaran matematika adalah suatu aktivitas mental untuk memahami arti dan hubungan-hubungan, serta simbol-simbol, kemudian diterapkan pada situasi nyata. Tujuan pembelajaran matematika sebagaimana dirumuskan National Council of Teachers of Mathematics, yaitu yang pertama, belajar untuk berkomunikasi, yang kedua, belajar untuk bernalar, yang ketiga, belajar untuk memecahkan masalah, yang keempat, belajar untuk mengaitkan ide, yang kelima, pembentukan sikap positif terhadap matematika. Sejalan dengan pentingnya kemampuan penalaran matematis, maka kemampuan penalaran matematis siswa perlu ditingkatkan. Menurut Rusman tahun 2010 halaman 229, salah satu model pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir, penalaran, komunikasi, dan koneksi dalam memecahkan masalah adalah problem-based learning. Problem-based learning memiliki karakteristik yang mana pembelajarannya dimulai dari permasalahan yang berhubungan dengan dunia nyata siswa. Problem-based learning berpusat kepada siswa, sehingga siswa secara aktif terlibat dalam proses belajar. Problem-based learning tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran. Akan tetapi melalui problem-based learning, siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Salah satu karakteristik belajar yang berkaitan dengan menyerap, mengolah, dan menyampaikan informasi tersebut adalah gaya belajar siswa. Gaya belajar menurut Gunawan tahun 2012 merupakan cara yang lebih disukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Gaya belajar masing-masing siswa tentunya berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, gaya belajar siswa yang berbeda, maka penting bagi guru untuk menganalisis gaya belajar siswanya sehingga diperoleh informasi yang dapat membantu guru untuk lebih peka dalam memahami perbedaan di dalam kelas dan dapat melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Menurut Barbara Fresning dalam Ketib tahun 2014, bahwa penyerapan informasi bergantung pada cara orang yang mengusahakannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakteristik gaya belajar yang dimiliki peserta didik merupakan salah satu modalitas yang berpengaruh dalam pembelajaran, pemrosesan, dan komunikasinya. Menurut Deporter dan Henaki tahun 2000, gaya belajar terbagi menjadi 3 jenis. Ketiga jenis tersebut ialah gaya belajar visual, auditoral, dan kinestetik. Ketiga jenis belajar tersebut dibedakan berdasarkan kecenderungan mereka memahami dan menangkap informasi lebih mudah, menggunakan penglihatan, pendengaran, atau melakukan sendiri. Kemampuan penalaran matematis siswa perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana kemampuan penalaran matematis siswa berdasarkan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Agar deskripsi kemampuan penalaran matematis siswa dapat diketahui dengan baik, maka dalam penelitian ini siswa diberikan materi melalui pembelajaran generatif. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu adanya penelitian lebih lanjut yang berjudul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis ditinjau dari gaya belajar siswa dalam problem-based learning.
Yang selanjutnya rumusan masalah. Untuk yang pertama, apakah kemampuan penalaran matematis siswa dalam problem-based learning dapat mencapai ketuntasan belajar? Yang kedua, apakah problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa kelas 8? Yang ketiga, bagaimana kemampuan penalaran matematis siswa kelas 8 ditinjau dari gaya belajar siswa dalam problem-based learning? Lalu yang keempat, bagaimana keterkaitan kemampuan penalaran matematis siswa dengan problem-based learning? Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama, analisis. Analisis adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, logis, rasional, dengan menerapkan metode dan teknik ilmu pengetahuan tertentu yang dilakukan untuk mengetahui ciri-ciri, hubungan maupun peran dari hal yang diteliti, sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan. Analisis pada penelitian yang akan dilakukan ini merupakan suatu bentuk usaha penyelidikan mengenai permasalahan yang akan diteliti, sehingga yang diharapkan penelitian ini menghasilkan suatu yang diuraikan, yang tersusun secara sistematis sehingga dapat dimengerti dengan jelas. Selanjutnya, kemampuan penalaran matematis. Istilah penalaran atau reasoning dijelaskan oleh Keraf yang dikutip oleh Sodik tahun 2004 sebagai proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Indikator penalaran matematis dalam penelitian ini menggunakan indikator penalaran matematis menurut Depdiknas. Problem-based learning. Menurut pendapat Smith tahun 1993, Sefri dan Dupuy tahun 1995, Henry dan Murphy tahun 1995 dalam Mursman tahun 2013, bahwa problem-based learning merupakan pembelajaran yang didasarkan pada teori belajar konstruktivisme. Problem-based learning adalah pembelajaran yang diawali dengan penyajian masalah konseptual untuk memahami konsep dan menguasai keseluruhan kemampuan matematik lainnya. Sumarmo tahun 2015. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan penalaran matematis siswa dalam problem-based learning untuk mencapai ketuntasan belajar. Lalu yang kedua, untuk mengetahui problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa kelas 8. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis siswa kelas 8 ditinjau dari gaya belajar siswa dalam problem-based learning. Lalu yang keempat, untuk mengetahui keterkaitan kemampuan penalaran matematis siswa dengan problem-based learning. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap upaya peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa berdasarkan gaya belajar siswa. Lalu secara praktis, manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah bagi peneliti, penelitian ini sebagai pengalaman dan dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajar serta mengembangkan pembelajaran. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan tentang model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengajar dalam rangka upaya peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa dengan gaya belajar siswa yang berbeda. Lalu bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menemukan cara belajar agar mudah mempelajari dan menyerap informasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Lalu bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran di sekolah guna meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Yang selanjutnya, landasan teoritis. Kajian teori analisis. Menurut KBBI tahun 1990 halaman 32 adalah penyelidikan terhadap suatu proses perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab di mana penguraian suatu kelompok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dalam pemahaman arti secara keseluruhan. Lalu menurut Sujadi tahun 1997 mendefinisikan analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis, dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan untuk melakukan pengajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan,
terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh ke dalam subkomponen yang lebih kecil. Lalu menurut De Liange tahun 1989 mengemukakan pengertian analisis sebagai berikut. Analisis adalah segenap rangkaian perubahan pikiran yang menelaah suatu secara mendalam, terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri masing-masing bagian, hubungannya satu sama lain, dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat itu. Di bidang administrasi, analisis yang dilakukan itu tergolong dalam pengertian logika analisis. Analisis dengan pikiran menurut logika. Untuk dibedakan dengan analisis dalam ilmu alam atau kimia, physical atau chemical analysis. Lalu yang selanjutnya menurut Komarudin tahun 1994, analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan. Nah, dari beberapa pengertian yang tadi, maka analisis menyangkut beberapa unsur pokok. Di antaranya, yang pertama, analisis merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang didasari pikiran yang logis mengenai suatu hal yang ingin diketahui. Lalu yang kedua, mempelajari pembagian secara rinci dan cermat sehingga apa yang ingin diketahui menjadi gambaran yang utuh dan jelas. Lalu yang ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu pemahaman yang tepat terhadap sebuah objek kajian. Yang selanjutnya landasan teoritis kajian teori kemampuan penalaran matematis. Menurut Sodik tahun 2004, penalaran, pikiran, atau reasoning merupakan proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Lalu menurut Rahmat tahun 2008 menambahkan bahwa bila kemampuan bernalar tidak dikembangkan pada siswa, maka bagi siswa, matematika hanya akan menjadi materi yang mengikuti serangkaian prosedur dan meniru contoh-contoh tanpa mengetahui maknanya. Nah, dalam materi matematika dan penalaran matematis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui belajar materi matematika. Sehingga dengan kemampuan penalaran matematis yang dimiliki oleh siswa, maka mereka dapat menarik kesimpulan dari beberapa fakta yang mereka ketahui dengan lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu landasan teoritis, kajian teori problem-based learning. Menurut Rusman tahun 2013, bahwa problem-based learning merupakan pembelajaran yang didasarkan pada teori belajar konstruktivisme. Esensi pembelajaran konstruktivistik adalah siswa secara individu menemukan dan mentransfer informasi yang dikehendakinya. Problem-based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran. Menurut Sumarmo tahun 2015, diawali dengan masalah konseptual, siswa terlibat aktif dalam membangun pengetahuannya dan guru sebagai motivator atau fasilitator. Yang selanjutnya landasan teoritis kajian teori gaya belajar. Menurut Gunawan tahun 2012 menjelaskan gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berkiri, memproses, dan mengerti suatu informasi. Lalu menurut De Porter dan Henake tahun 2000 merumuskan bahwa gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Lalu menurut Cahtib tahun 2014, gaya belajar adalah respon yang paling peka dalam otak seseorang untuk menerima data atau informasi dari pemberi informasi dan lingkungannya. Lalu menurut Dun dan Dun dalam Pesler et al. Tahun 2009 menjelaskan bahwa gaya belajar adalah cara di mana setiap siswa mulai berkonsentrasi, memproses, menyerap, dan mempertahankan informasi baru. Lalu menurut De Porter dan Henake tahun 2000 halaman 112 menggolongkan gaya belajar berdasarkan cara menerima informasi dengan mudah, modalitas, ke dalam 3 tipe, yaitu belajar tipe visual, tipe auditoral, dan tipe kinestetik.
Kerangka teoritis. Penalaran merupakan salah satu kemampuan matematika yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini karena materi matematika dan penalaran matematis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui belajar materi matematika. Kemampuan penalaran dapat secara langsung meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa dengan kemampuan penalaran yang rendah akan menyebabkan siswa akan kesulitan dalam memahami konsep matematika. Meskipun penalaran matematis sangat penting, tetapi kemampuan penalaran matematis siswa masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil TIMSS dan PISA. Hasil observasi dan wawancara dengan salah satu guru matematika, hasil tim SS menunjukkan rata-rata persentase paling rendah dicapai oleh siswa Indonesia adalah pada domain kognitif pada level penalaran atau reasoning. Sedangkan menurut survei PISA menunjukkan bahwa rata-rata skor prestasi siswa di Indonesia belum mencapai skor rata-rata internasional. Berdasarkan observasi dan juga wawancara dengan salah satu guru matematika, diperoleh bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah penalaran matematis. Sejalan dengan pentingnya kemampuan penalaran matematis, maka kemampuan penalaran matematis siswa perlu ditingkatkan. Berbagai upaya dapat diusahakan oleh guru, diantaranya dengan memberikan pembelajaran yang sesuai bagi siswa. Salah satu model pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir, penalaran, komunikasi, dan komunikasi adalah dalam memecahkan masalah adalah problem based learning. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis. Peserta didik ditinjau dari gaya belajar problem based learning. Indikator dari kemampuan penalaran matematis yang digunakan dalam merumuskan masalah nyata dalam pemecahan masalah, menggunakan matematika dalam pemecahan masalah, menafsirkan solusi dalam pemecahan masalah, dan mengevaluasi solusi dalam pemecahan masalah. Selanjutnya metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada sifat post-positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dan dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Lalu yang selanjutnya sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari situasi sosial yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas sejalan dengan pendapat Bradley dalam Sugiono tahun 2017. Menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan situs sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan dan sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiono tahun 2012, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara. Prosedur penelitian, instrumen penelitian. Di mana peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan instrumen yaitu peneliti, instrumen angket, dan instrumen pedoman wawancara. Lalu yang selanjutnya waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 3 Tasikmalaya yang berada di Jalan Merdeka nomor 17, Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini akan dilakukan kepada peserta didik kelas 8A. Adapun untuk waktu dari penelitian ini berikut saya lampirkan. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.